Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Saudara hakim akan menjatuhkan putusan terhadap terdakwa sidang Sambo CS pada pekan depan. Terdakwa Richard Eliezer yang menjadi penguak fakta akan divonis pada 15 Februari 2023. Lalu seperti apa keseharian Eliezer di dalam rumah tahanan saat menanti vonis hakim? Kami akan berbincang dengan Wakil Ketua LPSK, Edwin Partogi. Selamat petang Pak Edwin, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat petang Mbak Cynthia. Iya Pak Edwin, mungkin bisa di-sharing ke kita juga nih. Saat ini kan sudah hampir masuk ke tahap akhir, yaitu vonis hakim. Apa mungkin bisa diceritakan ke kita seperti apa keseharian Eliezer di tahanan berdasarkan pantauan dari LPSK sendiri? Ya, Eliezer memang mengalami perubahan pola tidur ya sejak mendengarkan tuntutan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum. Jadi memang saat ini dia kalau malam itu lebih sulit tidur. Jadi kalau pagi baru udah berubah ngantuknya gitu. Jadi memang tuntutan tuntutan itu memang inilah membuat pukulan lah buat Eliezer ya. Gitu. Mhm. Jadi, Sekalipun ya, ya. halo, yes. Tentu membayangkan 12 tahun itu kan tentu tidak mudah ya. Artinya tentu Eliezer berharap vonis terhadap dirinya mungkin jauh lebih rendah dibanding juga dengan pelaku lainnya, sebagaimana juga menjadi peraturan dalam undang-undang bahwa JC itu dituntut atau dipidana lebih ringan dibanding terdakwa lainnya. Mhm. Di sisi lain, eh, kalau saya melihat sebenarnya bukan soal JC-nya sih, buat Eliezer sih jauh lebih penting dalam perkara ini adalah kejujurannya itu, karena kejujuran itu yang membuat dia lebih merasa lepas bebas ya, Ya. dibanding sebelumnya ketika dia menjalani skenario Sambo gitu. Sehingga pada tanggal 6 Agustus tahun lalu ketika dia menyampaikan bagaimana sesungguhnya peristiwa itu terjadi, ya dia semakin lepas lah, semakin merasa bebas lah, semakin Ya. merasa tenang. Ya. Demikian Mbak Cynthia. Pak Edwin, Ya. setelah mendengar tuntutan dari jaksa mengalami siklus perubahan tidur seperti itu, apakah ini bisa diartikan memang sejak mendengar tuntutan jaksa, Eliezer merasa tertekan secara psikologis? Ya, sepertinya begitu ya, karena sebelumnya eee, dalam pengamatan dari LPSK, ya nggak ada sesuatu hal yang luar biasa, ibaratnya ya siklusnya ya normal saja gitu. Mhm, mhm. Kalau dari Sehingga ketika LPSK sendiri, pembacaan duplik kemarin, ya. ketika saya tiba di pengadilan dan menemuinya di sel di pengadilan, jadi saat itu sedang tertidur di sel itu, gitu. Mhm, mhm. Mhm. Kalau dari LPSK sendiri, Pak Edwin, apakah betul dalam kesehariannya LPSK ikut mendampingi? Ada 3 petugas LPSK yang turut menemani Eliezer saat ditahanan atau seperti apa saat ini kondisinya? Ya memang betul pada setiap harinya 24 jam ada petugas LPSK yang bersama Eliezer. Posisi kami yang terdekat dengan Eliezer di tahanan. Demikian, Mbak. Mhm. Artinya 3 orang ini secara bergantian ikut menemani Eliezer dan memastikan keamanan Eliezer, seperti itu? Ya tentunya karena untuk kepentingan memastikan keamanan dari Eliezer, kami menempatkan orang di dalam rutan. Mhm. Tapi kalau soal jumlahnya nggak bisa kami sebutkan. Oke. Nah, Pak Edwin, kalau untuk bentuk dari pendampingannya ini seperti apa? Khususnya di hari-hari mendekati sidang vonis yang akan digelar pada 15 Februari mendatang. Ya memang kan yang sudah diputuskan dan diberikan oleh LPSK itu pertama perlindungan fisik. Perlindungan fisik itu berupa yang tadi kita bicarakan, pengamanan dari LPSK langsung di dalam rutan, ya. Mhm. Kemudian juga ada pendampingan
pemenuhan hak prosedural atau pendampingan proses hukumnya dari proses penyidikan sampai dengan proses pemeriksaan di persidangan. Kami juga terus memantau kesehatan fisik ya, termasuk psikis, termasuk Mhm. juga kami memberikan fasilitasi rohaniawan kepada Eliezer gitu. Mhm. Dan selama di tahanan, Eliezer hanya makan makanan yang disediakan oleh LPSK. Hanya makan makanan yang disediakan oleh LPSK, seperti itu ya, Pak Ya, Edwin ya? ya, ya. Oke, apakah ini salah satu bentuk dari keamanan yang menjadi jaminan dari LPSK? Ya tentu ya. Walaupun Eliezer sendiri sebagai tahanan dia kan mendapatkan jatah makan ya. Mhm. Tetapi untuk memastikan bahwa apa yang dikonsumsi Eliezer juga itu eh, sesuatu yang memang terjamin ya. Iya, Ya kami untuk memastikan itu ya kami yang memberikan makanan ya. baik. Kalau untuk keluarga sendiri seperti apa, Pak Edwin? Apakah kunjungan dari keluarga saat ini untuk durasinya ataupun untuk waktu berkunjungnya mendapatkan waktu yang lebih lama untuk memberikan support terhadap Eliezer atau tidak jauh berbeda dengan sebelum tuntutan? Sebenarnya sama saja ya, karena soal kunjungan kan memang sudah ada jadwal-jadwalnya di dalam rutan. Gitu. Mhm, mhm. Hmm. Kalau secara keinginan dari Eliezer, ada tidak keinginan khusus yang sempat dilontarkan Eliezer kepada LPSK? Ya tentu harapan yang terbaik lah dari sisi vonis nanti ya. Dan itu juga sebagai owner juga banyak harapan dari para pendukungnya. Ya. Mhm. Eliezer orang yang menurut kami memang cukup matang, tenang ya. Dia dewasa. Artinya sekalipun juga tuntutan itu memukul secara psikis, tapi Mhm. dia kan tidak bereaksi secara berlebihan. Ya. Mhm. Hal Eee, itu kan juga bisa kita lihat ketika dia membacakan pembelaannya ketika duplik ya. ya, Ya, pledoi. oke. Pak Edwin, saat ini kan LPSK tentunya memberikan apa ya, support yang lebih untuk menghadapi vonis yang akan dihadapi Eliezer. Ya, Selain pendampingan psikologis, rohani, apa saja yang saat ini telah dilakukan oleh LPSK? ya kami kan dari sejak awal misalnya ketika di proses penyidikan kami berkoordinasi dengan Barreskrim ya. Mhm. Dan kemudian juga mendapatkan kerjasama dukungan dari Barreskrim untuk memberikan perlindungan kepada Richard. Begitu juga di proses Mhm. persidangan, kami kan sejak awal juga berkoordinasi dengan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang kemudian Pengadilan Negeri Jakarta Selatan juga memberikan dukungan, ya, fasilitas, ya, termasuk juga pengadilan memberikan kami ruang khusus di PN yang bisa menjadi tempat kami untuk menunggu selama proses. Ya. Jadi hal-hal itu kan sudah kita lihat juga di dalam eh, pelaksanaannya, bagaimana LPSK yang paling terdekat dengan Eliezer, ya baik ketika datang, pulang maupun ketika di persidangan. Iya, Jadi iya. juga kami menyampaikan apresiasi kepada Ketua Pengadilan Jakarta Selatan yang sudah membantu memfasilitasi hal tersebut. Mhm. Pak Edwin, kalau apa yang sudah disampaikan atau di-sharing oleh Eliezer kepada LPSK, dukungan dari masyarakat, ada juga Eliezer Angel, ada pula teman-teman satu lettingan yang ikut hadir dalam persidangan. Ini cukup membantu secara psikologis bagi Eliezer? Ya tentu ya, itu kan jadi semacam vitamin nutrisi buat Richard bahwa dia tidak sendiri, bahwa kejujurannya itu membuahkan dukungan publik yang cukup meluas. Mhm. Tentu sesuatu hal yang menghibur ya, dan itu juga menjadi salah satu doa
karena dukungan itu kan disampaikan oleh banyak kalangan ya, baik berupa kehadiran secara fisik maupun yang non fisik, ada surat, ada kita bisa baca di semua sosial media, bagaimana pandangan para pendukung Richard ya. Bahkan, beberapa di antaranya kan memberikan hadiah ya, memberikan hadiah pada Richard. Kami mengumpulkan banyak hadiah untuk Richard Artinya yang cukup diberikan oleh menghibur para bagi pendukungnya. psikologis. Ya. Pak Edwin, ini jelang vonis, harapan dari LPSK khususnya seperti apa? Karena kalau kita flashback ke belakang saat Eliezer membacakan pledoinya, ia sempat mengatakan, apa saya harus pasrah begitu saja hanya karena bersikap jujur? Bagaimana LPSK melihat ini? Ya, saya rasa, eee, hakim tentu tidak berdiri di dalam ruangan yang terpisah dengan, para pihak dan juga masyarakat ya. Hakim juga manusia biasa yang, sama seperti kita, hidup bersama masyarakat. Secara umum kita sama-sama mengetahui bagaimana harapan publik terhadap Richard Eliezer. Tentu harapan publik itu menjadi salah satu hal yang juga oleh undang-undang itu sudah difasilitasi atau sudah dimandatkan Ya, bahwa hakim dalam mempertimbangkan keputusannya memperhatikan rasa keadilan hidup di masyarakat. ya. Jadi baik undang-undang proses korban yang telah memberikan kepastian tentang reward bagi justice collaborator, tentu kita juga yakin percaya bahwa hakim bukanlah pihak yang teralienasi dari proses perkara ini. Hakim adalah bagian dari masyarakat yang bisa merasakan degup Baik. nadi dari masyarakat terhadap harapan atas keadilan tersebut. Baik, Demikian Mbak Cynthia. tentunya itu yang menjadi harapan kita semua, bagaimana Ya, rasa keadilan bisa dijadikan tiang bagi kita semua bahwa hukum adil bagi semua pihak. Terima kasih Edwin Partogi, Wakil Ketua LPSK sudah bergabung bersama kami di Kompas terima Petang. kasih Mbak Cynthia.